Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya belum ada yang menjawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kabar baik, kabar sehat ya. Bertemu kembali di acara El Talk yang kali ini akan dipandu oleh saya. Izinkan saya untuk membuka Zoom pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa fataha lana abwabal fahm wa wasa'a lana afaqan nadar fi kitabihil azizi nahmadu subhanahu wa ta'ala wa sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga di tengah aktivitas dan kesibukan masing-masing, kita dapat senantiasa meluangkan aktivitas kita untuk sedikit berdiskusi di malam hari ini yang penuh barokah. Perkenalkanlah saya Lutfiah Nalurrahma selaku host dan mahasiswi program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kali ini akan membawakan diskusi El Bransok dengan tema Matan Syatibiyah, Genealogi dan Konstruksi Otoritas dalam Tradisi Qiraat Al-Quran. Baik teman-teman, tema ini penting karena Matan Syatibiyah bukan sekadar teks yang dihafal, tapi pengetahuan yang dipercaya dan dijadikan standar lintas generasi. Yang menarik, pertanyaannya bukan cuma soal isinya, tapi bagaimana sebuah nadom bisa naik kelas dari teks ilmiah menjadi otoritas kanonik. Diskusi malam ini akan mengajak kita melihat kenapa dan bagaimana Matan Syatibiyah punya posisi sekuat itu dalam ilmu kiroat. Padahal secara historis, Ad-Dani justru lebih dulu, lebih lengkap, dan lebih dikenal di zamannya. Bahkan Asy-Syatibi sendiri sering disebut berada di pinggiran arus utama keilmuan saat itu. Dari situ kita akan melihat bahwa yang bertahan bukan selalu yang paling terkenal, tapi yang paling bisa hidup dan diwariskan. Untuk membahas itu, kita telah hadir bersama narasumber yang memang menekuni kajian ini secara serius. Pemateri atau bidadari kita malam ini adalah Kak Muhammad Arju Sidkol Yakin. Kami sapa terlebih dahulu Kak Arju. Ya, panggilannya Kak Arju. Oke, ya betul sekali. Oke, dari Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau meneliti secara khusus bagaimana Matan Syatibiyah dibangun otoritasnya tidak hanya melalui sanad dan tradisi ilmiah, tetapi juga melalui proses sosial, penyederhanaan, penerimaan komunitas, dan konsistensi transmisi. Kajian beliau membantu kita melihat kiroat bukan semata sebagai varian bacaan, tetapi sebagai tradisi pengetahuan yang hidup. Langsung saja, tanpa berpanjang kata, saya persilahkan kepada Mas Arju atau Kak Arju untuk menyampaikan pemaparan materi. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk Mbak Lutfiah ya. Sekali lagi saya cek suara saya terdengar ya. Terdengar ya? Tahu kurang. Oke. Aman-aman. Oke. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bada'tu bi bismillahi fi nazmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa mau'ila. Wa tannaitu sallallahu rabbi ala ridha Muhammadinil muhda ilan nasi mursala. وعطرته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير مبلا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوا به أجذم العلا. Alhamdulillah kesempatan ini hadir di pada malam hari ini di tanggal kurang lebih 15 Desember. Insya Allah sesuai dengan mukaddimah yang saya baca, ini adalah mukaddimah yang saya secara pribadi sudah saya beberapa kali pelajari mungkin ya, dari Matan Syatibiyah ya, dengan keindahannya dan kedalaman ilmu yang ada
Oke, sebelum kita membahas secara lebih jauh daripada matan Syatibiyah ini, saya ingin mungkin kalau tema kali ini genealogi matan Syatibiyah, tapi mungkin saya akan cerita sedikit genealogi kenapa saya jadi bidadari. Ini saya korbannya dari Mas Fauzi sama Mbak Ifah. Di ini sebenarnya ini adalah hasil tulisan artikel saya yang kemarin saya presentasikan di UIII di tanggal 27 November ya 27 November yang kemudian juga jadi eh, ini ada dua bahasan mungkin ya ada dua pembahasan yang mana ini gabungan dari presentasi saya di UIII dan di ayat yang ada di UIN Cirebon. Kemudian ketika di Cirebon saya bertemu dengan Syekhuna Mas Fauzi dengan Mbak Iva. Kemudian ya tanpa basa-basi langsung ditembak untuk menjadi bidadari. Entah apa motivasinya. Saya rasa mungkin ya sharing saja ya. Jadi bahasanya bukan di sini bukan eh, bukan mengajari atau mungkin lebih pintar karena eh, sharing saja apa yang saya presentasikan di dua tempat kemarin di UIII dan di Cirebon. Baik, kali ini kita akan membahas terkait genealogi dan konstruksi otoritas daripada matan Syatibiyah di dalam tradisi qiraat. Sekali lagi mungkin pembahasan kita tidak pada secara filologis, artinya tidak membahas secara detail apa itu matan Syatibiyah, kemudian apa isi di dalamnya, kemudian apa yang kedalaman keilmuan yang ada di dalamnya. Tapi kalau bisa kita mengutip istilahnya Pak Muammar ya, Pak Muammar Hadafi mungkin beberapa di sini sudah mendengar bahwa kita mempelajari masa lalu untuk masa kini. Mungkin seperti itu. Oke, saya rasa mungkin sebelumnya perkenalan sedikit ya. Saya Muhammad Arif Yusuf Yakin, saya apa namanya? Mahasiswa semester 1 Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir di UIN Sunan Kalijaga dan S1 saya juga di UIN Sunan Kalijaga. Saya ada beberapa senior saya di sini mungkin ada tadi Mas Duha, The Lord, kemudian ada Mbak Iva dan lain sebagainya dan semuanya lah ala kulli hal. Oke, jadi eh, kenapa kemudian eh, matan Syatibiyah ini memiliki posisi ya. Nah, saya coba tarik pada pembahasan awal daripada ya. Mungkin sebelumnya share screen dulu ya, saya lupa. Ini share screen mungkin belum saya edit, belum saya bahkan yang kemarin di UIII. Oke, sudah ya. Terlihat Mas. Oke. Mungkin sekali lagi ini bahasanya adalah sharing saja. Kalau nanti ada masukan, alhamdulillah. Karena saya rasa ini kritik yang membangun atau masukan yang membangun. Oke, ini adalah terkait konstruksi otoritas matan Syatibiyah di dalam tradisi ilmu qiraat. Ingin saya tarik dulu ke abad awal ketika kanonisasi dulu ya, yang mana kita mengenal qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah yang disistemkan atau dikanonkan oleh Ibnu Mujahid di kurang lebih di abad keempat ya, di abad keempat. Kemudian sebenarnya kalau penghimpunan qiraat mungkin semuanya sudah tahu bahwa sudah ada beberapa yang mencoba untuk menghimpun Imamul Qura sebelum daripada Imam Ibnu Mujahid. Tapi kemudian yang terkanonkan adalah baru pada Ibnu Mujahid, yang mana ada beberapa faktor, salah satunya ada yang bilang ya secara politik. Tapi kita tidak akan membahas itu. Jadi perjalanan genealogi itu kita mulai dari 4 Hijriah, kemudian 5 Hijriah di Ad-Dani, kemudian di 6 Hijriah pada Imam Syatibiyah. Nah, eh, kenapa saya ingin menarik ke Ibnu Mujahid? Karena ingin memperlihatkan bahwa posisi daripada Ad-Dani dulu, Abu Amr Ad-Dani dalam kitab yang beliau karang yang fenomenal bahwa ada yang namanya At-Taisir fil Qiraatis Sab'ah. Jadi Imam Ibnu Mujahid di dalam kitab Sab'ah fil Qiraat, dia tidak mensistemkan dua rawi pada masing-masing Imamul Qurra. Jadi dia hanya memberikan imam saja ya dari Nafi, kemudian dari Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir,
Asim, kemudian Hamzah Al-Kisai. Nah, pada masing-masing imam atau qurra ini di dalam kitab Sab'ah Ibnu Mujahid dia hanya memberikan eh, apa ya istilahnya memberikan deskripsi murid-murid daripada masing-masing imam itu tadi. Tidak ada terkanonkan daripada dua rawi di masing-masing imam qurra. Nah, baru kemudian di masa Abu Amr Ad-Dani ya di At-Taisir fil Qira'ati Saba dia atau beliau memberikan sistem dua rawi tadi. Jadi dia yang mengkanonkan. Ini adalah peran besar Ad-Dani terhadap qiraah sab'ah. Kita mengenal nama Al-Maki Al-Qaisi di dalam kitabnya Al-Ibanah an Ma'ani Al-Qiraat. Al-Maki Al-Qaisi ini ya juga sebenarnya Al-Maki Al-Qaisi dengan Abu Amr Ad-Dani ini dia satu masa kurang lebih di 371 sampai 444. Jadi di masa itu dua ini adalah yang apa ya menjadi legitimasi daripada ilmu qiraat. Tapi kemudian yang mensistemkan adalah Ad-Dani. Nah, baru kemudian dari Ad-Dani ke Imam Syatibi di abad yang ke-6, Imam Syatibi memposisikan diri sebagai apa namanya ikhtisar atau peringkas dengan bentuk nazam. Jadi yang dinamakan kitabnya itu Hifzul Amani wa Wajud Tahani atau yang kita kenal sebagai Matan Syatibiyah. Nah, Matan Syatibiyah ini beliau sangat sangat menekankan bahwa memang tujuan daripada beliau mensistemkan adalah untuk memberikan lebih kemudahan. Padahal Ad-Dani sudah memberikan judul At-Taisir atau ya sesuatu yang mudah atau kemudahan itu tadi. Nah, dari hal ini kita bisa lihat bahwa pergeseran-pergeseran ini tidak mungkin hanya karena sesuatu yang normatif. Tapi kemudian kita akan coba lihat dari sisi sosial historisnya. Jadi kajian ini adalah mungkin sosial historis bukan secara teks, filologis ataupun normatif, tapi tentunya kajian sosial historis. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah di sini pada poin ini adalah ada institusionalisasi yang problematik sebelum daripada Al-Shatibi. Jadi yang saya sampaikan tadi bahwa ada dua ulama besar, di abad yang ke-5 ada Al-Makki Al-Qaisi dengan Al-Ibana an Ma'ani Al-Qiraat, kemudian ada Ad-Dani dengan At-Taisirnya. Dua ulama ini hidup di masa yang sama. Jadi tidak ada kompleksitas sebenarnya, ada ambiguitas terhadap legitimasi atau otoritas yang ada. Nah, mengingat kenapa saya mengangkat Al-Maki Al-Qaisi, kalau saya mengingat Allah Yarham yang selalu kita hormati Syekh Jalil atau Pak Jalil ketika saya S1 di dalam mata kuliah ilmu qiraat, beliau mengatakan bahwa salah satu yang membuat masyhurnya Ibnu Mujahid itu adalah muridnya, walaupun tidak murid secara langsung, tapi kitab Al-Ibana Al-Ma'ali Al-Qiraat ini juga yang membuat Ibnu Mujahid itu terkanonkan lebih luas lagi. Nah, dua ulama ini sebenarnya punya peran besar. Jadi sehingga ada kompleksitas, ada sesuatu yang apa ya, tidak terlegitimasi secara khusus atau tidak terotoritatif secara khusus. Nah, dari Ad-Dani dan Al-Maki Al-Qaisi ke apa namanya ke Syatibi itu ada jenjang waktu kurang lebih hampir satu abad ya, yang mana Imam Abu Amr Ad-Dani ini meninggal di tahun 444 dan Asy-Syatibi kurang lebih lahir di tahun 538 Hijriah. Nah, dalam masa ini At-Taisir fil Qira'ati Saba' dia memiliki lebih banyak otoritasnya, terutama di Andalus karena dia hidup atau lahir di Andalusia. Nah, banyak eh, madrasah-madrasah atau bagaimana pengajaran-pengajaran ilmu qiraat itu menggunakan at-taisir fil qiraatis sab'ah. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa at-taisir dia memiliki otoritas yang besar saat itu di abad sebelum sebelum munculnya matan Syatibiyah. Sehingga ini nah, lalu kemudian kita sebelum lebih jauh lagi
membahas tentang genealogi daripada otoritas Imam Asy-Syatibi, kita coba melihat dulu ya, mengenal dulu siapa Imam Asy-Syatibi. Ya. Kita tahu bahwa nama beliau adalah Imam Al-Qasim Ibnu Firroh Asy-Syatibi. Beliau dari Andalusia atau Spanyol dari Islam ya. Jadi dulu sebelum dinamakan Spanyol sudah ada namanya Andalusia. Kita tahu bahwa nah, reputasi beliau ini sangat tinggi dalam ilmu qiraat. Dari lahir, kemudian semenjak beliau kecil ini sudah mempelajari ilmu qiraat secara langsung di Andalusia, dan beliau secara langsung mempelajari kitab daripada Abu Amr Ad-Dani, yaitu At-Taisir. Bahkan Ibnu Jazari mengatakan bahwa Asy-Syatibi bahkan hafal di luar kepala daripada At-Taisir ini. Baru kemudian beliau mempelajari lebih luas lagi keilmuan-keilmuan yang ada, dan salah satu yang paling menonjol daripada atau selain daripada ilmu qiraat adalah dikatakan Ibnu Jazari adalah Imam Asy-Syatibi itu ahli dalam linguistik atau dalam ilmu bahasa, sehingga sangat lekat sekali, kita bisa lihat bahwa bagaimana Imam Asy-Syatibi ini apa namanya eh, membuat atau mengarang nazom-nazom yang ada di dalam Hirzul Amani wa Wajhud Tahani. Nah, beliau dalam matan Syatibiyahnya, dia memiliki ada inovasi-inovasi yang tidak kita temukan di dalam At-Taisir. Tentunya yang paling menonjol adalah bentuk daripada baitnya atau nazom. Jadi menazomkan sesuatu yang ada pada At-Taisir. Berjumlah 1173 yang sangat rapi dan kemudian terbagi dalam 65 bab. Skemanya sangat rapi, rimanya sangat rapi. Yang paling banyak adalah di akhir baris atau di akhir baitnya itu menggunakan rima khas la. Tadi seperti yang saya bacakan. Bada'tu bi bismillahi fin nazmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa mau'ilah. Wasana itu sallallahu alaihi dan seterusnya. Nah, kemudian dari baharnya menggunakan bahar tawil, dan ada beberapa kaidah, ada beberapa bagian. Yang pertama muqaddimah, ya, kemudian yang kedua adalah perkenalan qiraat, pengenalan imam qura khususnya, yang mana paling menonjol daripada inovasi yang disampaikan atau yang dibuat oleh Imam Syatibi adalah simbolisasi daripada apa namanya ifrad ataupun jamul qura, jamul imam. Ingat, yang ingin saya garis bawahi adalah Imam Asy-Syatibi tidak mengkonsepkan jamul qiraat, tapi beliau jamul imamnya saja, jamul qura. Nanti bisa kita lihat di bawah slide-nya tadi. Nah, terinspirasi dari Imam Abu Amr Ad-Dani, kemudian beliau tetap mengunggulkan atau tetap memegang 7 kanonik imam yang ada pada Qiraah Sab'ah, yang kita tahu ada Nafi, ada Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Al-Kisai, dan masing-masing 2 rawinya. Sehingga ini adalah kita bisa lihat bahwa ini legacy yang diberikan Imam Asy-Syatibi di dalam tradisi ilmu qiraat. Gitu. Kita lanjut dulu. Nah, dalam hal ini kalau di dalam artikel ini saya menggunakan teorinya Sergei Moscovici ya, atau social representation, bahwa dikatakan bahwa sebenarnya otoritas ini tidak berjalan karena sesuatu yang normatif, sesuatu yang filologis, tapi sosial sendirilah yang kemudian membentuk daripada otoritas itu sendiri. Oke, sebelum ke situ kita pertama bahwa kita tahu Abu Amr Ad-Dani dia memiliki otoritas yang cukup besar pada masanya. Dilihat bahwa ada beberapa imam yang mengkutip, bahkan Ibnu Jazari dalam An-Nashr fil Qiraatil Ashr, beliau secara khusus juga mengatakan bahwa Imam Abu Amr Ad-Dani itu adalah seorang imam yang ahli qiraat, kemudian secara akhlaknya baik, kemudian dhabitnya atau hafalannya kuat dan lain sebagainya. Jadi sanjungan-sanjungan itu kemudian ditambahkan keterangan bahwa pada masanya
di Andalusia terutama dan di beberapa daerah itu apa namanya digunakan atau disistemkan, sistemasi daripada taisir ini digunakan. Sekalipun ada kita tidak memperdebatkan siapa yang memberikan dua rawi ini. Sebenarnya ada artikel bagus di apa namanya di Gestor itu saya mendapatkan yang menulis itu Syed Hikmat atau itu judulnya itu To Rawi Before and After Ad-Dani itu sebenarnya, tapi kita tidak akan membahas secara jauh daripada itu, tapi yang kita bahas adalah bagaimana pergeseran otoritas itu tadi. Nah, bahkan salah satu ulama juga kita tahu Abu Hayyan itu juga Andalus, dan ini menjadi pertanyaan menarik sebenarnya, menjadi penelitian ke depannya dari tiga ini, dari Abu Amr Ad-Dani, kemudian eh, Syatibi, dia Andalusia, dari Andalusia atau yang sekarang mungkin kita sebut sebagai Spanyol. Nah, secara genealogis Imam Ash-Shatibi ini dia, saya ulangi lagi tadi, bahwa dia lahir di Andalusia, kemudian dia mempelajari ilmu qiraat di awal di di Andalusia juga. Nah, kemudian beliau mulai terkenal, ya, mulai terkenal secara nama terkait kepiawaiannya, terutama dalam linguistik atau dalam ilmu bahasa. Yang mana kemudian ketika Imam Ash-Shatibi ini berhijrah, ibaratnya, berhijrah ke Mesir, dan bila beliau wafat dan dimakamkan di Mesir juga, beliau langsung disambut oleh yang namanya Al-Qadhi Al-Fadil, yang kemudian apa namanya di madrasah yang dia bangun, yang Al-Qadhi Al-Fadil ini langsung dijadikan sebagai pimpinan, ya, ibaratnya, Imam Ash-Shatibi. Nah, justru Syatibi atau Hirzul Amani wa Wajutahani ini lahir bukan dari kota kelahirannya atau daerah kelahirannya, melainkan dia dilahirkan, ya, Matan Syatibiyah ini lahir pemikirannya ketika beliau memimpin atau mengajar di Mesir atau di Kairo tadi, ya, di tempat madrasah yang dibangun oleh Al-Qadhi Al-Fadil. Hal ini memunculkan mungkin sedikit pertanyaan bahwa eh, ketika itu, ya, jadi Asy-Syatibi juga semasa dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ini beliau juga apa namanya ketika membuka Baitul Maqdis, Asy-Syatibi juga ada. Nah, baru kemudian kembali lagi ke Mesir. Nah, saya mengambil eh, ada kemungkinan, ya, kemungkinan bahwa salah satu faktor daripada otoritas Asy-Syatibi ini disebabkan oleh kepemimpinan atau masa Salahuddin Al-Ayyubi, yang ketika itu ibu kotanya adalah Mesir itu sendiri. Jadi ada nama Mesir yang dibawa sehingga ketenaran itu muncul, tapi tidak tidak yang apa ya, tidak menjadi faktor utama. Faktor utamanya nanti kita akan bahas. Nah, political sense yang dimiliki oleh Asy-Syatibi itu tidak seperti Ibnu Mujahid, yang kita tahu bahwa Ibnu Mujahid ini dia memiliki apa ya, posisi, dia memiliki posisi dalam sebuah kepemerintahan, sehingga dia punya apa ya, punya legitimasi untuk dalam tanda kutip memaksakan orang untuk menggunakan sistem yang beliau berikan. Ya, sekalipun kita tahu bahwa ada perdebatan khususnya di Imam Qari yang di Al-Kisai, yang mana beberapa ulama lebih lebih menonjolkan Imam Ya'qub waktu itu, tapi ala kulli hal kita tidak membahas secara jauh. Nah, yang saya ingin bandingkan adalah political sense yang dimiliki Syatib ini tidak seperti yang dimiliki oleh Ibnu Mujahid, tapi yang kecurigaan atau kemungkinan yang saya pikirkan adalah apa ya, nama Mesir yang menjadi ibu kota itu menambah menambah dorongan daripada matan Syatibiyah ini untuk menjadi sebuah teks yang kanonik, sehingga terbentuklah kanonisasi itu sendiri. Nah, sehingga apa namanya, dari kalau sistem yang teori ini kita bisa melihat bahwa apa namanya, Asy-Syatibi dia ada semacam
apa ya, ada objectifying ya, atau anchoring juga. Jadi dia menamatkan atau menghubungkan kompleksitas teknis 7 ini ke dalam at-taisir yang kemudian dia dia rapihkan dengan bentuk syair dalam bentuk matan. Yang mana kemudian ini menjadi faktor utama kalau kita lihat. Ya, jadi faktor utama yang ditemukan adanya otoritas yang dimiliki matan syadibi ini adalah kemudahan yang lebih ditemukan, yang lebih dirasakan oleh eh, para pelajar atau para ulama yang ada saat itu. Nah, sehingga kemudahan untuk bukan hanya kemudahan untuk dihafal, tapi kemudahan untuk membagi daripada imam-imam qurra yang ada. Nanti kita lihat di bawah. Nah, sebenarnya, oke, sebenarnya ada satu ada satu syair yang sebelum ini, ini syair nomor 70 yang kita lihat bahwa wa alfafuha zadat binasyin fawaidin falafat hayaan wajhaha an tufadula. Kita bisa lihat sebenarnya bahwa Imam Syatibi ini sebenarnya tidak ingin eh, apa ya, ibarat itu tidak ingin menyaingi, tidak ingin mengungguli daripada At-Taisir itu sendiri, karena beliau di awal mengatakan bahwa At-Taisir ini sebenarnya sudah memberikan kemudahan yang luar biasa, tapi kemudian beliau menambahkan zadat binasyin fawaidun, banyak faedah-faedah yang ditemukan, yang didapatkan di dalam matan Syatibi yang beliau karang. Ini ini adalah matan Syatibi, sorry, ini saya typo. Ini matan matan yang nomor 70. Yang nomor 69-nya adalah wa fi yusri hattaisiru rumtuh tisarahu fa ajnabat bi'aunillahi minhu mu'ammalan. Wa fi yusriha at-taisiru rumtuh tisarahu, dan dalam kemudahan yang ditemukan di dalam taisir, kemudian Syatibi itu melakukan ikhtisar atau melakukan sebuah ringkasan yang bentuknya adalah nazam. Jadi beliau sudah menempatkan posisi, dan paling gongnya adalah di bagian yang kedua ini, nomor 70 ini. Falafat hayaan wajahaha antuhabdullah. Seakan-akan mungkin beliau ada dua kacamata yang sebenarnya yang saya lihat dari apa namanya dari matan yang nomor 70 ini, bahwa yang pertama adalah dari sisi adab, dari sisi akhlak beliau terhadap Ad-Dani yang sudah melalui karangannya itu membangun pemahaman, membangun keilmuan yang ada pada Asyatibi itu sendiri. Itu yang pertama yang saya lihat. Kemudian yang kedua adalah yang saya lihat adalah sebenarnya Imam Asyatibi ini mengakui daripada otoritas yang dimiliki At-Taisir, bahwa At-Taisir ini sebenarnya sudah digunakan sebagai basis daripada pengajaran ilmu qiraat saat itu. Sehingga falafat hayaan nuhajaha an fatula. Saya malu, sekalipun tadi di awal beliau mengatakan banyak faedah-faedah yang didapatkan daripada matan Syatibiyah ini, tapi beliau tetap malu, beliau tetap enggan untuk dikatakan bahwa Hirzul Amani wa Wajud Tahani ini lebih unggul, lebih baik daripada At-Taisir yang dikarang oleh Abu Amr Ad-Dani. Sehingga eh, yang ingin saya katakan bahwa matan Syadibiyah ini di awal genealogisnya, di awal historisnya itu dia adalah sesuatu yang minoritas, ya, minoritas dalam artian di tengah-tengah di tengah-tengah legitimasi atau otoritas yang dimiliki oleh Abu Amr Ad-Dani di dalam At-Taisirnya, beliau hadir dengan sesuatu yang beda. Dia hadir dengan sesuatu yang inovatif, sesuatu yang beliau inovasikan sebagai sebagai gambar, sebagai kemudahan untuk mempelajari At-Taisir. Mungkin kalau saya ingat kata guru saya bahwa sebenarnya turos itu, ya mungkin kalau ada salah dibenarkan, turos itu akan muter. Yang awal itu akan dibuat yang detail, kemudian nanti turunannya akan ikhtisor, kemudian dari ikhtisor itu nanti ada nazomnya, kemudian nanti nazom nanti ada syarahnya lagi, kemudian muter gitu kayak gitu terus. Nah, jadi posisi daripada
Asyatib itu lagi-lagi ingin mengatakan sebenarnya bahwa ada nih ini memiliki otoritas. Dan itu diaminkan oleh beberapa ulama. Salah satunya adalah dari Ibnu Syakul. Ibnu Syakul ini dia mengatakan bahwa Imam Ad-Dhani ini adalah imam yang besar, menokoh ya, tokoh yang besar. Dia ahli dari riwayah, kemudian dia ahli diroyah juga, yang kemudian beliau berhasil menghimpun daripada qiraat-qiraat yang diturunkan oleh Ibnu Mujahid. Terutama kalau Ibnu Syahmud tadi mengatakan, terutama peran beliau terhadap pemberian dua rawi pada setiap imam qiraat. Oke. Kemudian yang kedua, yang tadi saya sampaikan sebenarnya bahwa eh, sebagai minoritas beliau hadir daripada hadir dengan sesuatu yang beda, sesuatu yang inovatif. Nah, dari sini kita bisa lihat ada konsistensi, ada koherensi yang yang dilakukan atau yang dialami oleh matan Syatibiyah. Konsistensinya adalah ada tilmid atau murid-murid yang kemudian menyebarkan matan Syatibiyah ini sebagai bentuk atau sebagai wasilah pengajaran ilmu qiraat. Salah satunya nanti ada yang namanya As-Sakhawi yang di kemudian hari beliau memberikan syarah terhadap Ad-Dhani. Maaf, terhadap matan Syatibiyah. Nah, dari posisi minoritas itu tadi, ya, dari posisi minoritas itu tadi kita bisa melihat bahwa ada ideological konflik atau ada konflik dalam tanda kutip ya, bukan konflik yang kemudian kontras atau kontradiktif. Jadi konflik di sini adalah tawaran-tawaran kemudahan ya, tawaran-tawaran kemudahan yang diberikan oleh Imam Asy-Syatibi. Jadi kebanyakan ulama seperti Ibnu Al-Jazari, kemudian Al-Qurtubi ya. Sebenarnya ada dua Al-Qurtubi kalau kita bisa melihat. Ada Al-Qurtubi yang menjadi muridnya Asy-Syatibi secara langsung, tapi itu bukan Al-Qurtubi yang kita kenal me- 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 apa, me- membuat atau mengarang tafsir Qurtubi. Nah, Al-Qurtubi mengatakan atau mengunggulkan ini tafsir Qurtubi mengatakan bahwa Imam Ash-Shatibi ini adalah orang atau tokoh atau ulama yang sangat concern di dalam ilmu qiraat, kemudian beliau ahli dalam ilmu bahasa lagi-lagi sampai eh, apa eh, keseriusan Ash-Shatibi ini Al-Qurtubi gambarkan bahwa Ash-Shatibi ini ketika beliau ke Makkah kemudian ketika tawaf dia memutari Ka'bah itu sambil berdoa. Nah, berdoa ini setelah menyelesaikan matan Syatibiyahnya bahwa doanya adalah Allahumma fatirus samawati wal ard alimul ghaibi wa syahadah rabb hadzal baitil azim infa biha kullaman qara'aha. Jadi gong atau yang beliau harapkan sebenarnya bukan menjadi teks yang kanonik, tapi yang Syatibi harapkan adalah kemanfaatan atau aksiologis, sisi aksiologis yang bisa menyebar ke masyarakat atau ke belahan Muslim yang luas. Nah, sehingga betul dikatakan saya mengingat kalau kita kenal mungkin ada Kiai Haji Fakhrul Razi, ya, beliau di LPMQ mungkin ada beberapa yang kenal. Beliau mengatakan bahwa udahlah kalau kamu belajar ilmu qiraat hafalkan saja Asy-Syatibi, insya Allah berkahi kalau kata beliau. Dan betul, keberkahan itu kita lihat pertama dari keseriusan yang beliau buat, kemudian yang kedua adalah ini tadi doa yang beliau bacakan ketika tawaf atau di depan Ka'bah. Dan kemudian dari ideological konflik ini berujung pada institusionalisasi, di mana ada beberapa di Kairo kita menemukan ada Ma'had Al-Qiraat yang kemudian melalui matan Syatibiyah ini diajarkanlah ilmu qiraat, kemudian yang kedua dari Kuliatul Quran yang ada di Madinah, kemudian dari
Yordan, ada Qiraah Department of Al-Balqa University. Nah, ini adalah institusionalisasi daripada Imam Asy-Syatibiyah atau matan Syatibiyah. Baik, kita bisa melihat bahwa ada banyak sekali ya, ada banyak sekali syarah-syarah yang apa namanya menjelaskan daripada matan Syatibiyah. Yang pertama ada Kanzul Ma'ani dari Al-Jabari, kemudian ada Fathul Wasid, As-Sakhawi, dan seterusnya. As-Sakhawi ini adalah salah satu muridnya. Kemudian ada Sirajul Qari. Nah, Sirajul Qari ini adalah syarah yang paling masyhur ya. Ada syarah yang paling masyhur. Kemudian ada Al-Wafi dan bahkan sampai genealogi di Indonesia ya. Nanti kemudian saya akan lanjutkan sedikit mungkin bagaimana matan Syatibiyah ini terinstitusionalisasi di Indonesia. Kemudian ada juga beberapa karya terapan. Karya terapan artinya dia mengarang, ada ulama mengarang atau ulama membuat sebuah kitab, tapi kemudian rujukan utamanya adalah matan Syatibiyah. Yang pertama ada Ablaghul Manafi' fi Tahrir Warsh Nafi' min Tariqi Syatibi, kemudian Usul Riwayah Hafiz dan seterusnya. Kalau di Indonesia kita menemukan ada Faidul Barokat, Fisabil Qiraat karya Kiai Haji Arwani Amin, ada Mambaul Barokat, Kiai Haji Asin Sakho, ada Al Muyassar. Mungkin beberapa ada yang tahu, mungkin ada juga beberapa yang belum tahu. Ini karya baru dari ulama kita, masih muda. Ya, kalau kita tahu, eh, kalau tidak salah, beliau adalah satu entah satu angkatan atau satu masa dengan Allahyarham Syekh Jalil. Beliau juga satu angkatan, mungkin kalau yang Win suka, satu angkatan dengan Pak Saifuddin Zuhri. Nah, ada Kiai Haji Fahru Razi Abdullah, beliau dari MMQ. Ada namanya adalah Al-Muyassar fil Qiraatis Sab', itu ada 30 jilid. Dan beberapa apa namanya mushaf-mushaf yang menerapkan daripada itu tadi ya. Dan di bawahnya itu tertulis daripada matan Syatibiyah. Kemudian yang selanjutnya adalah institusionalisasi yang tadi saya sudah sampaikan bahwa ada di Kairo, ada Ma'hadul Qiraah, kemudian di Madinah itu ada Kuliatul Quran, kemudian ada Al-Balqa University, kemudian di Indonesia ini ada juga apa namanya? Ada juga beberapa pondok pesantren seperti Al-Munawwir, kemudian di pondoknya Kiai Haji Asin Sakho, kemudian di apa namanya di Jombang ada MQ Madrasatul Quran, kemudian eh, di Kudus ada terutama di Yambul Quran dan seterusnya. Itu adalah daripada Syatibiyah ini. Baik, ini adalah part pertama mungkin ya. Mungkin saya garis bawahi lagi. Kemarin eh, kalau saya juga ditembak langsung daripada Mas Fauzi sama Mbak Ifah, beliau mengatakan bahwa udah gabungin aja dua presentasi dari Jakarta, dari UIII dengan UIN ketika di UIN Cirebon, ketika Asosiasi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baik, mungkin sedikit daripada selanjutnya adalah genealogi otoritas lagi-lagi di matan Syatibiyah di Indonesia. Jadi kalau yang pertama tadi kita membahas terkait transformasi atau transmisi otoritas dari Adani kemudian menjadi ke matan Syatibiyah atau Hifzul Amani. Tapi kemudian di sini ada semacam apa namanya genealogi bagaimana matan Syatibiyah ini eh, memiliki otoritas di tradisi qiraat di Indonesia. Mungkin langsung saja. Mungkin tiga kata daripada bagaimana menggambarkan otoritas matan Syatibiyah ini di Indonesia itu adalah yang pertama karismatik, kemudian yang kedua apa namanya institusionalisasi, kemudian yang ketiga adalah rasionalitas. Itu yang mungkin menggambarkan daripada bagaimana matan Syatibiyah terinstitusional atau terotoritas di Indonesia. Oke. Nah, mungkin tadi yang belum saya sampaikan di sini adalah lagi saya coba lagi kembali lagi di awal. Ada bagian atau struktur teks matan Syatibiyah ini yang pertama ada muqaddimah, kemudian ada usulul qiraat, kemudian ada farsh huruf dan kemudian ditutup dengan penutupan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Yang bagian atas wa fi yusriha taysirum tukhtisarhu
fa'ajnabat bi'aunillahi mu'ammal. Nah, ini yang tadi belum saya perlihatkan. Afwan. Ini adalah bagaimana Imam Syatibi memberikan inovasi, ya, memberikan inovasi terkait apa namanya eh, terkait apa namanya rumus atau simbolisasi daripada imam imam qurra atau imam qiraat. Jadi di sini ada rumuzul infirad, ada juga rumuzul jama'. Sekali lagi yang saya ingin sampaikan, Imam Syatibi tidak memberikan konsep jam'ul qiraat, tapi beliau memberikan konsep jam'ul qurra saja. Bisa kita lihat bahwa daripada yang pertama Imam Nafi', beliau memberikan rumus atau simbol alif atau hamzah, kan? Kemudian yang kedua daripada rawinya, qalun itu ba, kemudian warash itu jim, dan kemudian kalau ada bacaan yang sama di antara ketiganya, antara Nafi', qalun, warash, beliau menggunakan rumus abaj, dan seterusnya seperti kita tahu dari Asim Nun, kemudian Syu'bah pakai Shad, kemudian Hafiz pakai Ain, kemudian ketiganya sama, kemudian Nasab. Ada juga rumus yang jama' atau jamul qurra. Yang pertama itu ketika ada Al-Kufiyun. Kita tahu bahwa dari 7 ini, kalau kita melihat urutannya, 3 akhir. Ya. Jadi kalau teman-teman tahu daripada urutan Imam Qurra, itu dari Nafi, Ibnu Katsir, eh, Ibnu Amir, Abu Amr, Ibnu Amir, kemudian Hafiz, kemudian Hamzah Al-Kisai. Nah, 3 akhir ini sering disebut sebagai Al-Kufiyun atau 3 qurra yang berasal daripada apa namanya Kufi dari. Nah, 3 Al-Kufiyun ini beliau ketika ada kesamaan qiraat, kesamaan bacaan, beliau mensimbolisasi dengan huruf sa. Begitu juga ketika ada Al-Qurra As-Sab' ma'ada nafi'an. Ketika ada 7 qiraat sama kecuali nafi', beliau membuat sistem pakai menggunakan ha. Kemudian Al-Kufiyun, Wabnu Amir, dan seterusnya itu masing-masing ada daripada apa namanya simbol-simbolnya tersendiri. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau di Indonesia yang pertama, sebelumnya kalau yang kedua ini saya menggunakan teorinya Weber. Jadi bagaimana sebuah otoritas itu terbangun. Yang pertama dari sisi tradisional atau tradisional otoritas. Nah, tradisional otoritas ini saya gambarkan daripada matan Syatibiyah itu ada 2. Yang pertama dari sanadnya, periwayatannya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana talaki yang sebagai praktek daripada sanad itu sendiri. Kalau sanad itu sistemasi periwayatannya, kalau talaki itu adalah prosesnya. Nah, dari sanad ini kita bisa mengetahui bahwa eh, Allah Yarham Kiai Haji Munawir, beliau membawa matan Syatibiyah ke Indonesia, kemudian beliau mewajibkan atau memberikan perintah kepada Allah Yarham Kiai Haji Arwani Amin untuk menghafalkan daripada matan Syatibiyah, kemudian dan seluruh sanad-sanad yang ada yang kemudian berkumpul pada Syatibi sebagai torik, sebagai jalur jalur qiraat. Yang kita tahu banyak sanad yang ada di Indonesia, tapi salah satu yang paling tertinggi adalah daripada Baik Haji Munawir itu sendiri. Kita bisa melihat, kita temukan ada di Bogor itu ada namanya Syekh Mahir Hasan Al-Munajjid. Kemudian di Kudus juga ada, selain daripada nyambung ke Mbah Munawir itu ada ke beliau tadi, Kiai saya bernama Kiai Faiz, beliau juga ke Syekh Mahir Hasan Al-Munajjid itu tadi, dan seterusnya. Jadi pembelajaran-pembelajaran ini yang kemudian semakin menunjukkan otoritas daripada matan Syatibiyah dibandingkan daripada Abu Amr Ad-Dani, kalau kita bisa bicara ya. Nah, karena kenapa kemudian apa namanya? Mungkin kita bisa bertanya, kenapa tidak torik yang lain? Atau kita bisa mengetahui ada torik atau matan Jazariyah. Karena kita tahu qiraah sab'ah di Indonesia ini belum dikenal masyarakat pun belum terlalu di halayak umum belum terlalu tersebarkan. Banyak mungkin beberapa kali kita temukan ada yang dalam tanda kutip menyalahkan imamnya ketika membaca dengan qiraat yang lain.
bahkan bisa jadi mengkafirkan tadi. Nah, sehingga matan yang Jazariyah atau matan Thayyibah itu juga belum terkanonkan atau belum terotoritas di Indonesia. Kemudian yang kedua, yang tadi saya sampaikan, kunci daripada otoritas matan Syatibiyah di Indonesia salah satunya adalah karena karisma daripada guru-guru yang mengajarkan matan Syatibiyah ini, yang membawa dari luar atau dari guru-guru yang di Indonesia juga itu kemudian ada kehadiran spiritual lagi-lagi ya, spiritual bukan hanya spiritual tapi juga ada pengetahuan mendalam daripada guru-guru yang diturunkan kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya melanjutkan kepada murid-muridnya yang lain. Bukan hanya itu, karisma yang saya konsepkan di sini itu bukan hanya guru sebagai guru yang mengajarkan, tapi personalitas yang apa namanya, mengarang sebuah kitab. Jadi kita temukan ada Faidul Barokat daripada Kiai Haji Arwani Amin. Kemudian ada mungkin beberapa di sini bisa mengetahui ada Faidul Asani. Faidul Asani itu karya daripada Kiai Haji Sya'roni Ahmadi dari Kudus juga. Jadi kalau Faidul Asani itu bentuknya adalah syarah, kalau Faidul Barokat itu adalah karya terapan mungkin. Nah, dari otoritas ini ada atau dari karismatik ini kemudian apa namanya, memperkuat posisi otoritas matan Syatibiyah dan beberapa guru-guru yang lain. Nah, kemudian yang terakhir membuat otoritas ini melekat atau membumi di Indonesia itu adalah legal rasional atau institusional yang kemudian institusional yang daripada rasionalitas yang ada di matan Syatibiyah. Yang pertama kemudian kita bisa temukan dari pesantren-pesantren yang ada yang mengajarkan ilmu qiraat, ya, rata-rata mereka menggunakan ilmu matan Syatibiyah sebagai wasilah mempelajari ilmu qiraat atau bahkan mempelajari qiraah sab'ah. Contoh kita bisa temukan di Al-Munawi, kemudian ada di Yambul Quran, ada di Madrasatul Quran Jombang, ada Darkis Cirebon atau di Kiai Haji Asin Sakho. Kemudian ada di Bogor tadi yang saya sampaikan Syekh Mahir Hasan Al-Munajid dan beberapa tempat yang lain. Kemudian rasionalisasi dari otoritas Matan Syatibiyah ini juga tergambarkan dari apa namanya, perguruan tinggi atau pendidikan tinggi di Indonesia. Kita bisa temukan beberapa kurikulum yang ada pada apa ya, perguruan tinggi. Contoh kita bisa temukan di Ma'had Ali. Ma'had Ali salah satu yang memegang ulumul Quran, ulumul qiraat itu ada di Kudus juga. Ya, di Ma'had Alinya Yambul Quran. Kalau Ma'had Alinya TBS itu kalau tidak salah itu Falak ya. Kalau Ma'had Alinya Yambul Quran itu dia khusus ulumul Quran, dan di sana dipelajari betul matan Syatibiyah, dan kemudian beberapa tulisan, beberapa karya tulis yang memfokuskan pada matan Syatibiyah atau Hirzul Amani yang kita bisa temukan dari mahasiswa maupun peneliti maupun para dosen dari UIN atau PT KIN yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir, legal rasional yang ada daripada matan Syatibiyah yang kemudian membumikan dia di Indonesia adalah karya-karya yang menyebar di Indonesia. Kita tadi yang saya sampaikan ada pertama Faidul Asani. Faidul Asani itu tadi Kiai Haji Sya'roni Ahmadi, kemudian ada Talwin Manzumah Hirzul Amani wa Wajud Tahani Al-Mausumah bi Syatibiyah fil Qiratis Sab'a. Ini juga syarah bentuknya. Kemudian yang ketiga ada Faidul Barokat fi Sabil Qiraat, ini juga terapan. Kemudian ada Mambaul Barokat fi Sabil Qiraat, ini juga terapan. Kemudian yang terakhir dan daripada yang lain masih banyak ya, adalah ada di Al-Muyassar fi Qiraatis Sab'a, karya dari Kiai Haji Fahru Razi Abdillah yang ada di LPMQ dan di pondoknya juga. Jadi sekali lagi yang saya tekankan daripada matan Syatibiyah ini di Indonesia terutama ada 3 poin utama. Yang pertama tadi apa namanya, karisma, kemudian institusionalisasi, kemudian yang terakhir adalah rasionalitas yang ada pada matan Syatibiyah ini. Oke. Sebagai kesimpulan dari semuanya adalah yang pertama, matan Syatibiyah ini tidak didesain secara langsung oleh Asy-Syatibi untuk menjadi sebuah teks yang kanon.
bukan sebagai teks yang kemudian secara normatif dia diakui atau harus diakui oleh khalayak umum dan dipaksa untuk dipelajari melalui dirinya. Tapi kemudian sosial representasi atau sosial sendiri atau masyarakat umum sendiri yang kemudian yang disebarkan melalui murid-murid Asy-Syatibi dan secara sosial diterima karena yang pertama kemudahan daripada Matan Syatibiyah, kemudian inovasi yang dia miliki, yang kita tahu tadi ada simbolisasi-simbolisasi yang ada, kemudian yang terakhir adalah ada karya-karya yang semakin memperkenalkan Matan Syatibiyah di di tradisi ilmu qiraat. Kemudian kalau di Indonesia sebagai kesimpulan bahwa ada dialektika antara tadi ada tradisional dari bentuknya itu sanad ataupun talaki, kemudian ada karisma guru dan pengarang kitab, kemudian yang terakhir institusionalisasi yang ada dari ketiga ini ada dialektika yang kemudian ada dialek yang kemudian membentuk otoritas itu sendiri. Oke, mungkin itu saja. Ya, mungkin barangkali terlalu jauh. Saya takutnya terlalu lama. Eh, Mungkin kita bisa apa ya, bisa bahas kembali, kita bisa diskusikan barangkali ada kekurangan yang ada di saya sampaikan atau ada kesalahan yang saya sampaikan tadi bisa diulas kembali, kita bisa diskusi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin selanjutnya adalah sesi diskusi. Suara saya terdengar nggak ya? Oke, terdengar, Pak? Terdengar. Baik, terima kasih banyak kepada pemateri pada malam hari ini, kepada Kak Arju, atas pemaparannya sangat kaya dan membuka perspektif kita semua. Dari penjelasan tadi kita bisa menangkap bahwa Matan Syatibiyah tidak menjadi otoritatif hanya karena ia benar secara sanad, tetapi karena ia berhasil hidup dalam masyarakat, diajarkan, dihafalkan, disederhanakan, dan diterima sebagai representasi ortodoksi. Dan saya tadi menangkap tiga ya, mengapa Matan Syatibiyah ini masyhur di kalangan muslim karena karismanya, personalisasi atau personalitasnya, dan juga rasionalitasnya. Baik, pada sesi berikutnya kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Teman-teman dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan baik terkait materi, metodologi maupun implikasi kajian ini terhadap studi Al-Quran hari ini. Baik, kita masuk ke sesi diskusi. Sesi diskusi bisa dimulai raise hand ya. Untuk kolom chat nanti insya Allah saya bacakan. Untuk sesi awal kita ambil 3 penanya terlebih dahulu. Selanjutnya jika waktu memungkinkan pertanyaan dari kolom chat akan kita bacakan. Oke, ini ada satu yang mengangkat tangan. Saudara Muftil Anami. Mungkin bisa di-on-kan ya audionya. Kemudian bisa melanjutkan dengan pertanyaan. Kami persilahkan.
Baik, terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih untuk materi Bapak Muhammad Arjo ya. Ada hal yang ingin saya tanyakan. Dari pemaparan tadi bahwa mantan CTB eksis dari abad ke-6 ya, sampai sekarang. Nah, kenyataan di masyarakat, ternyata masyarakat itu kan terkadang membaca Al-Quran, misal dalam riwayat Hafiz itu dia mengklaim sebagai jalur syatibi, tapi misal dia membaca madmul fasilnya misal dengan qasr, yang mana hal ini atau bacaan itu tidak diriwayatkan di jalur syatibiyah gitu. Dan bahkan ketika hataman membaca takbir misal di penghujung surat-surat hatam itu. Padahal dalam jalur syatibi ini hanya Ibnu Katsir kalau salah ya, yang dia ada takbir di sana. Nah, ternyata walaupun eksis, ternyata ada percampuran antara torik syatibi dengan torik yang lain. Gitu. Artinya walaupun eksis, dia masih tercampur bacaannya di masyarakat ini dengan bacaan torik yang lain gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan pemateri tentang fenomena ini? Ya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya pada Saudara Muftilanami. Mungkin boleh dijawab Pak Materi atau menunggu pertanyaan selanjutnya? Mungkin barangkali ada. Saya masih ada kaitannya, Mbak Lutfi ya, dengan pertanyaan sebelumnya, kalau boleh langsung. Ya, monggo silakan, nggak apa-apa. Iya, Mas. Mohon maaf, Mas Arju, saya tidak bisa on-cam. Begini, menyikapi tadi pertanyaan Mas Muftil, saya juga menemukan hal yang lain, saya kira, ketika kita bahas tentang bagaimana peran dan posisi Tariq Syatibi di Indonesia. Ada hal yang sebenarnya sebagai seorang yang ikut serta dalam menjaga riwayat ini supaya asli gitu ya. Saya menemukan di pesantren-pesantren termasuk yang di pesantren NU itu ada struktur pengajaran Qur'annya, kurikulum tajwidnya itu sebenarnya sangat sangat rancu sekali. Kita tahu para kiainya itu kalau di sanad tertulis dengan Torik Syatibiyah. Sementara materi yang diajarkan di santri-santrinya, pertama itu biasanya yang paling umum ya Jazariyah gitu ya. Yang jelas itu untuk qiraah asyrah. Nah, yang lebih fatal lagi menurut saya, dan ini juga saya temukan dikutip oleh dosen-dosen, termasuk kemarin juga saya menemukan buku dosen di PTIQ juga sama. Mereka merujuknya ke Hidayatul Mustafid, Mas. Hidayatul Mustafid itu ketika ditelisik juga tidak merujuk, ya. Itu ada yang mohon maaf bahasa saya dalam pembagian mat itu sangat kacau, tidak mengikuti Tuhfatul Atfal, tidak mengikuti Jazariyah. Dia hanya menyebut di awal bahwa kitab Hidayatul Mustafid itu adalah mengikuti kitab-kitab tajwid muktabar sebelumnya. Nah, ketika dilacak itu kalau bilang muktabar minimal selaras dengan Tuhfatul Atfal atau Jazariyah karena Syatibi mungkin terlalu tebal begitu ya. Nah, tapi begitulah kondisinya. Karena mungkin Hidayatul Mustafid itu bentuknya soal jawab,
Sehingga ini populer sekali di masyarakat, di pesantren-pesantren. Dan itu membentuk pemahaman pertama santri, sehingga nanti ke depannya bisa cukup berat ketika harus merubah materi yang awal ini, yang dari Hidayatul Mustafid itu. Itu Mas. Jadi fenomenanya, ya Syatibi disebut-sebut, tapi praktiknya terkadang itu bukan Syatibi, itu poinnya. Mungkin sudah ya. Oh, ada lagi. Satu lagi. Bagaimana? Boleh, satu lagi nggak apa-apa, Mbak. Oke. Kepada saudara Coki, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Tapi sebelumnya saya mau konfirmasi dulu karena di dalam mobil nih suaranya jelas enggak ya? Ye, bisa Mas. Kedengeran Mas. Oh, baik. Eh, Mohon ini untuk ditanggapi, boleh dari narasumber atau yang barusan ini tadi dari Mas Khairul Muhtadi. Eh, Masih kaitannya dengan yang tanya pertama dan kedua ini. Eh, Kalau dari saya itu pernah membaca, kalau tidak salah, tesis dari Mas Adin yang S2 di Malang itu. Beliau mengumpulkan uh, kalau tadi dibahasakan pengajaran tajwid itu rancu. Nah ini apakah terus kemudian kita boleh juga mengatakan di Faidul Barokat itu juga rancu begitu? Karena di Faidul Barokat itu juga ditemukan bacaan yang itu tidak mengikuti Torik Satibiyah, misal Sukaro gitu, itu kalau Duri Ali itu dibaca Sukere begitu, sedangkan di Torik Satibiyah itu tidak ada begitu. Nah sebenarnya kayak gini itu mau kita bahasakan rancu ataukah memang ini justru amanah ilmiah dari seorang murid ke guru karena gurunya juga mengajarkan seperti itu. Meskipun itu keluar dari jalur Satibiyah seperti itu. Nah ini bagaimana kita menyikapinya seperti itu sehingga misal taruhlah tadi di tajwid juga ketemu, terus di qiraah juga ketemu, itu sebenarnya kita untuk menyimpulkan itu dengan bahasa yang seperti apa seperti itu. Uh, Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oh iya, Pak Moderator, saya melewati. Iya, tidak apa-apa. Langsung saja. Oke. Oke, terima kasih untuk, mohon maaf tadi tidak tercatat namanya. Mungkin dari Mas Khairul Muhtadin, kemudian dari Mas Syauki, sama satunya Mas siapa? Mas Munif. Tahu siapa tadi? Mohon maaf, saya tidak mencatat. Sebenarnya satu hal yang sama ya ketika maksudnya dari ke Muftil Anami Syukran. Ketika tiga pertanyaan ini sebenarnya satu rumpun terkait adanya ketidaksesuaian daripada eksisnya matan syatibiyah, baik itu dari sisi tidak merujuk pada syatibiyah tapi merujuknya ke jazariyah ataupun tidak kedua-duanya. Mungkin eh, mungkin nanti bisa tanggapan balik kalau ada apa namanya, ada kekurangan atau kesalahpahaman dari saya. Mungkin kalau dari saya, apa namanya, apa namanya, jika salah satu dari Pak sorry, jika yang perbedaan itu tidak merujuk pada matan syatibiyah tapi ke jazariyah, itu sebenarnya kalau menurut saya itu ya eh, sah-sah saja kalau saya, karena ibarat apa namanya, eh, ini ada jalur yang berbeda tapi sebenarnya sama kalau saya lihat, karena lagi-lagi Jazari pun Jazari pun merupakan kelanjutan ya, salah satu kelanjutan daripada matan Syatibiyah, sekalipun ada beberapa perbedaan. Tapi saya rasa seperti itu. Tapi kemudian kalau bagi saya kalau ada talfiqnya atau perbedaannya yang jauh daripada keduanya, saya rasa harus kembali ke
periwayatan tadi, kalau kita bisa melihat dari tradisi tadi ya, sebuah tradisi otoritas, kita kembali ke periwayatan, bukan hanya apa namanya, nah apa namanya, sorry saya lupa, bukan hanya tadi dibahasakan oleh Mas Syauqi itu apa namanya, sorry, penghormatan pada gurunya saja. Ya. Tapi tentunya apa namanya, tidak mungkin kayak kalau kalau saya rasa ya, ada kan kadangkala kita tuh tahu bahwa yang diajarkan oleh seorang guru yang tadi eh, itu ternyata tidak sesuai dengan Syatibi atau tidak sesuai dengan Jazari ataupun tidak sesuai dengan keduanya. Tapi saya rasa eh, fondasi utama secara epistemologis tetap harus pada eh, apa, Syatibiyah ataupun Jazariyah itu tadi. Mungkin kayak gitu ya. Iya, benar kalau kata Mas Duha itu tadi ya. Yang awalnya genealogi otoritas, kemudian bukan lagi agak geser ke kehidupan Syatibi di Indonesia. Jadi, tapi memang jauh geser. Mungkin gitu Mas, kalau ada tambahan. Bagaimana para penanya? Apakah sudah cukup dari jawaban tadi? Boleh menambahi terkait pertanyaan Pak Syauqi tadi ya. Ini Boleh, saya silakan Mas. juga, saya pernah menanyakan kasus sejenis karena ya bagaimanapun kita punya guru banyak, kadang itu berbeda-beda dalam memberikan contoh begitu ya. Baik itu berbeda dengan kitab yang kita pelajari maupun berbeda dengan guru yang lain. Akibatnya kita gundah sebagai murid, nih mana yang mau kita pakai. Kalau misal ini dalam tataran sama-sama periwayat yang statusnya itu levelnya perawi yang memenuhi syarat perawi, itu ada istilahnya ikhtiar. Jadi al-ikhtiar fil qiraah itu diperkenankan. Tapi untuk level kita sepertinya itu tidak ada yang memenuhi syarat itu. Maka jawaban yang paling menenteramkan saya adalah dikembalikan ke kitab yang muktabar untuk mengukur bacaan mana dari guru-guru kita ini yang paling sesuai. Karena tadi ya mengikuti perawi itu kalau perawinya memenuhi syarat periwayat sebagaimana yang disyaratkan dalam perawi-perawi hadis dulu ya, atau yang paling umum kayak gitu. Mayoritas guru-guru Quran itu ngajarnya seperti apa yang punya sanad-sanad itu. Jadi kalau ada guru yang tidak yang keluar dari itu, konfirmasi ke kitab qiraat yang mutabar mana yang benar gitu ya. Nah, mungkin problemnya kalau di Faidul Barokat di awal menyebut Torik Syatibiyah begitu ya. Tapi beliau uh, ini perlu dicek ulang karena sepertinya rujukan Faidul Barokat juga tidak hanya Hirzul Amani. Ya, apa itu kitabnya? Saya lupa. Jadi mungkin merujuk ke situ. Jadi kalaupun ada kekeliruan, ada yang kurang tepat, coba cek versi Syatibiyah yang baru, ya, apa versi Faidul Barokat yang baru maksud saya, atau cek kitab rujukannya, karena kekhilafan itu bisa terjadi saja di sana. Gitu Mas Syauqi, itu jawaban apa yang menenteramkan saya selama ini. Baik. Bagaimana kita membuka sesi termin kedua? Ataukah memungkinkan? Dicukupkan sepertinya. Mungkin saya terima kasih juga untuk Mas Khairul Muhtadin tadi atas tambahannya juga yang di kolom chat juga. Tadi sebenarnya yang terkait apa namanya popularitas Imam Syatibi itu dari dikarenakan ya Mesir sebagai ibu kota ketika Salahuddin Alayubi itu kayak semacam apa ya kecurigaan sedikit, tapi ya ala kulli hal memang tidak sepenuhnya seperti itu. Dan beberapa teman dari Mas
Khairul Muhtadin, Mas Syauqi, dan siapa Afwan satunya, Mas Muftil Anami juga. Yang di chat dibacakan. Oke, nggak usah. Sebenarnya yang dari Mas Fahmi Hafid itu sebenarnya itu sebenarnya di luar konteks ya. Beliau menanyakan apa namanya kesahihan daripada qiraat Al-Quran yang ada dari Ibnu Jazari terkait kesesuaian apa namanya kaidah bahasa Arab. Mungkin sederhananya ya apa namanya ya ya ada beberapa kita lihat lah bahwa sebenarnya ada perdebatan kalau kalau yang saya lihat ya kalau bagi saya itu terkait kesesuaian bahasa Arab karena ada beberapa yang secara tidak langsung sebenarnya tidak sesuai dengan bahasa Arab gitu kan secara langsung tidak sesuai dengan bahasa Arab tapi yang perlu kita sadarkan bahwa bahasa Arab itu kan kaidah sorry sorry kaidah apa namanya kaidah bahasa Arab itu ya lahir setelah Al-Quran itu tadi. Tapi akan ada beberapa poin yang menjadi landasan kesesuaian qiraat Al-Quran. Mungkin ya sebatas itu saja karena out of the context, tapi kita hargai lah. Mungkin seperti itu. Mbak. Oke Mas, saya ralat. Ini bentuk penghargaan saya kepada beliau. Ini sudah mulai ke pinggir jurang, hampir masuk jurang seperti yang Saudi. Saya izin tanya ke Kak Fozi ya. Bagaimana Kak Fozi, ini sudah dicukupkan saja? Udah semua belum di kolom chat ya pertanyaannya. Sudah tadi katanya yang jurang tadi ya. Rekomendasi belajar matan Syatibiyah. Rekomendasi belajar belajar Syatibiyah matan katanya. Syatibiyah itu pertama ada di kalau pertama di apa Madrasatul Quran Jombang, kemudian ada di Kiai Haji Farrozi ya. Kiai Haji Farrozi itu kalau dengan tahu beliau rutin setiap minggu mengajarkan matan Syatibiyah ya. Beliau setiap malam kalau tidak malam Rabu, malam Kamis beliau apa namanya mengajarkan matan Syatibiyah syarahnya ya. Jadi syarahnya itu yang beliau gunakan itu tak takribul ma'ani kalau tidak salah ya. Takribul ma'ani yang beliau ajarkan. Kemudian ada juga Kiai Haji Ahsin Sakho, bahkan Kiai Haji Ahsin Sakho itu dia memberikan sertifikat. Jadi ada semacam sertifikasi Hufadzus Syatibi mungkin ya. Menariknya. Hufadzus Syatibi ya. Nah, jadi itu kalau Syatibi ya. Gitu. Tambahan Oh Mas gitu. ya. Salah. Kalau di Makassar ada Al Imam Asim Makassar. Nah, gitu. Udah sih itu aja sih. Promosi. Ya. Ya, jadi kita lebih tahu bahwa Syatibi ini juga menyebar ke berbagai daerah. Kalau Kiai Haji Farrozi itu kalau malam Rabu atau malam Kamis saya agak lupa. Itu takribul ma'aninya, kemudian Sabtu paginya itu lebih ke apa namanya? Lebih ke praktiknya ya, praktiknya. Jadi ala kulli hal gak ada. Oke, udah semua kayaknya Kak. Sudah ya. Mungkin saya tutup dengan satu bait ya. Ini satu bait yang mungkin memotivasi kita semua dari matan Syatibiyah. Qari'uhul maghdiyu qarra mithaluhu kal utruji alaihi muriha wa mukila. Semoga kita bisa menjadi apa ya? Qari. Qari itu dalam artian kita mempelajarinya,
kemudian kita mengamalkannya, wa qarrul mardiyu yang kemudian diridhai oleh Allah, ya, qarra mithaluhu yang kemudian ya kita bisa mengamalkannya, bukan cuma kita membahas secara epistemnya. Kalau gerakan kita sekarang adalah eh, aksiologis, jadi kita bukan cuma bahas epistemnya, tapi secara aksiologis kita juga tertradisi. Kalau kalau kata Said Hussein Nasr itu ya, tertradisi itu ya sesuatu yang apa ya, mengkristal dari sesuatu yang epistem. Ini kalau udruji halaihi murihawa mukilas, sebagaimana atau seperti buah utrujah yang harum wanginya, kemudian yang harum wanginya, kemudian enak dimakan, seperti itu. Jadi ya sebenarnya Hirzul Amani wa Wajudani bukan bukan secara kompleksitas, dia bukan hanya membahas terkait farash huruf, kemudian ilmu qiraat imam, tapi banyak sekali akhlak-akhlak. Kalau bisa dibilang atibyan, ya, atibyan. Nah, saya sepakat. Matan Syatibiyah bahkan mengalahkan popularitas nama kitabnya. Mungkin kita kita lebih banyak banyak orang lebih mengenal nama Asy-Syatibi itu dalam dalam konteks maqasid syariah, mungkin ya. Jadi lebih banyak mengenal siapa itu Asy-Syatibi. Oh, dia salah satu tokoh di maqasid, atau dia salah satu orang yang menerangkan maqasid syariah, daripada muallif, daripada Hirzul Amani wa Wajudahani. Tapi ala kulli hal tadi. Jadi di dalam Asy-Syatibi itu bukan hanya terkait ilmu qiraat saja, tapi akhlaknya, bagaimana akhlak kita terhadap Al-Qur'an, kemudian kepada eh, kepada ya kehidupan kita sehari-hari. Jadi bahkan kalau kalau saya bisa bilang secara tidak langsung, Syatibi itu juga apa ya, ringkasan daripada Atibyan fi Ulumul Quran. Fi adabi hamalatil Quran. Afwan. Mungkin hakata. Tadi saya tutup dengan matan. Tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Bansok malam ini. Atas nama panitia, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Arju Sidqol Yakin atas pemaparan mencerahkan, serta kepada seluruh peserta yang telah membersamai diskusi ini dengan sangat antusias. Mungkin sedikit tepuk tangan ya, cukup tepuk tangan kepada pemateri kita pada malam hari ini. Sebelum menutup, satu informasi singkat, Brainstalk membuka kesempatan bagi teman-teman 1.500 kata yang berangkat dari diskusi malam ini dan mempublikasikannya di web Brainstalk sebagai lanjutan dari proses belajar bersama. Semoga pertemuan malam Moderatornya milik sinyalnya. Barangkali Mas Fauzi punya inovasi setoran, ya Mas, Matan Syatibiyah. setoran Matan Syatibi. Syatibiyah. Betul sekali. Setelah ini kita tutup dulu ya. Makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.